Dongkrak hidrolik banyak digunakan saat berurusan dengan benda-benda berat. Contohnya saat kita akan mengganti roda mobil. Dongkrak ini akan sangat membantu kita untuk mengangkat bodi mobil. Tapi bagaimana dongkrak bisa mengangkat beban yang jauh lebih berat meski kita pompa dengan kekuatan kecil saja? Simak video ini detik demi detik, kita bahas secara mendalam. Dongkrak hidrolik bekerja dengan menerapkan hukum Pascal. Dengan hukum ini, dongkrak bisa mengangkat beban berkali-kali lipat dari beban yang dikenakan untuk memompa tuasnya. Tapi di sini, saya tidak akan membahas hal-hal yang berbau fisika. Saya hanya ingin Anda memahami betapa powerfulnya hukum Pascal ini. Jadi bisa dibilang luas penampang sangat mempengaruhi beban. Contohnya rakit. Kalau Anda menaiki rakit yang cukup sempit, bisa-bisa Anda tenggelam. Tapi kalau rakitnya diperlebar, maka rakit itu bisa menahan 2 hingga 3 orang sekaligus. Ini adalah bukti bahwa luas penampang mempengaruhi beban. Ketika luas penampang kecil, maka kita cuma butuh beban kecil untuk membuatnya tenggelam. Tapi saat luas penampang diperbesar, kita butuh lebih banyak beban untuk membuatnya tenggelam. Dan itu juga berlaku kebalikannya. Ketika luas penampang kecil, maka beban yang mampu didorong itu terbatas. Tapi dengan luas penampang yang besar, beban yang mampu terdorong juga lebih besar. Sekarang kita balik ke hukum Pascal. Bisa Anda lihat ada 2 silinder dengan diameter yang berbeda. Diameter input lebih kecil dari diameter output. Lalu saya letakkan piston yang memenuhi masing-masing silinder. Jika kita tekan piston pada silinder input dengan tekanan tertentu, itu akan terasa ringan. Karena luas penampang piston kecil. Tekanan itu akan disalurkan silinder output untuk menekan piston dengan tekanan yang sama persis. Tapi karena luas penampangnya lebih besar, maka beban yang mampu didorong oleh piston output juga lebih besar. Gampangnya, dengan piston output 2 kali lebih lebar dari piston input, maka kalau kita kenakan beban 1 kilo pada piston input, itu mampu mengangkat 2 kilo pada piston output. Kalau 3 kali lebih besar, maka mampu mengangkat 3 kilo dan seterusnya. Meskipun perhitungannya tidak sesimpel itu cuma gambaran sederhana betapa powerfulnya hukum Pascal ini. Jadi kesimpulannya, dongkrak bisa mengangkat beban jauh lebih berat dikarenakan ada perbedaan yang sangat signifikan antara silinder input dan silinder output. Kalau kita mengikuti prinsip tadi, maka piston input dan piston output harusnya bergerak secara terbalik. Saat kita tekan piston input, maka piston output akan naik. Saat kita naikkan piston input, maka piston output harusnya turun. Tapi kenyataannya, ketika kita naikkan tuas dongkrak, piston output tidak turun. Bahkan ketika kita pompa inputnya kedua kali, piston output malah naik dan terus naik tiap kali kita pompa. Itu bisa terjadi karena ada mekanisme katup satu arah. Katup satu arah hanya dapat mengalirkan fluida hanya satu arah. Dan biasanya katup ini akan bekerja berdasarkan tekanan. Contohnya, ketika kita beri tekanan pada sisi kanan, maka katup akan terbuka dan fluida akan mengalir dari kanan ke kiri. Tapi jika kita pindah tekanannya ke kiri, katup akan tertutup dan itu mencegah fluida mengalir kembali dari kiri ke kanan. Dongkrak punya 2 buah katup satu arah, satu terhubung ke silinder output dan satunya ke tangki reservoir. Keduanya diposisikan dengan arah yang berlawanan. Ketika kita tekan piston input, kanan ada pada sisi silinder input. Ini akan membuka katup yang mengarah ke silinder output dan sebaliknya katup yang ke reservoir akan tertutup. Ini membuat fluida dari silinder input bergerak ke silinder output. Saat kita naikkan piston input, tekanan pada sisi silinder input turun dan katup yang mengarah ke silinder output akan langsung tertutup. Sebaliknya, katup ke reservoir terbuka. Ini akan menjaga fluida pada silinder output tidak balik ke silinder input, sehingga posisi piston output tidak turun. Sementara piston input akan menyedot fluida dari dalam tangki reservoir. Sehingga ketika dipompa untuk kedua kalinya, itu akan semakin mengangkat piston output.
Untuk menurunkan piston output, terdapat skrup yang langsung membypass fluida dari silinder output ke tangki reservoir, sehingga piston output langsung turun.